Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Night in Tokyo, sebuah podcast yang melahirkan perspektif baru tentang Jepang dari cerita-cerita kehidupan orang-orang Indonesia di Jepang. Dibawakan oleh gua, Aiman, host Night in Tokyo. Halo teman-teman, kembali lagi dengan gua Iman di Night in Tokyo. Gimana teman-teman kabarnya semingguan ini? Semoga teman-teman tetap sehat, tetap baik-baik aja, tetap lancar semuanya. Kerjaan, ya yang study masih lancar juga studinya. Semoga rezekinya juga lancar-lancar juga. Untuk episode kali ini teman-teman, kita kedatangan lagi Teh Prilly di sini. Cuman kali ini spesial, ada Suzuki-san di sini. Halo. Halo, kembali lagi. Konnichiwa. Kenapa Suzuki-san ada di sini? Karena kita akan, kalau yang podcast lalu, mungkin teman-teman yang belum tahu, Teh Prilly udah pernah datang ke Night in Tokyo. Di sana cerita ya kehidupannya lah ya, kehidupannya gimana sampai ke Jepang. Nah, kalau kali ini kita nggak ngobrolin itu lagi, kita akan lebih ngobrolin ke Teh Prilly dan Suzuki-sannya sendiri sebagai Unibon Japan ya. Unibon Japan ya. Jadi gampangnya sih sebenarnya kalau teman-teman tahu, kemarin Noah 2 kali udah pernah datang ke Jepang lah ya. Nah itu mereka inilah yang orang dibalik datangnya konsernya Noah di Jepang. Jadi di sini ada Teh Prilly sama Suzuki-san dari Unibon Japan. Oke, kita pengen ngomongin banyak sebenarnya tentang Unibon Japan sendiri itu seperti apa. Kalau di brief kalau gampangnya sebenarnya Unibon Japan itu apa sih Teh? Unibon Japan itu kalau gampangnya itu PT ya, perusahaan yang didirikan tuh di Jepang. Ya, aktenya tuh di Jepang. Dia tuh ada beberapa izin usaha. Di antaranya adalah tour travel, lalu ekspor impor, lalu penyalur tenaga kerja. Yang ketiga. Nah, yang terakhir ini kita baru mengurus license-nya itu sekitar awal tahun. Itu sebagai event organizer. Gitu. Oh, makanya bisa mendatangkan Noah ke Jepang. Iya. Lisensi dari Jepang juga, ambil lisensi dari Jepang juga. Artis yang udah pernah didatangin baru Noah aja atau ada lagi sebelumnya? Sebenarnya tuh dulu suka bantuin temen bikin event, tapi kecil-kecilan lah. Misalnya ya bantu-bantuin aja, manggil artis dulu waktu tinggal di Nagoya. Itu pernah bantuin anniversary, misalnya satu komunitas kayak gitu. Datengin slang dulu, pernah bantu-bantuin doang, bantu-bantuin teman, datengin slang, Changcuters, Tulus, beberapa artis juga lah, gitu. Nah tapi itu kan bantuin teman, disitulah kayaknya asik juga ya, bikin event itu, kayak passion gitu. Kerepotannya itu yang bikin kayaknya ngangenin gitu, kerepotannya itu, deg-degannya. Bukan masalah perkara bisa ketemu artis enggak ya, tapi di saat audiens itu nonton artis terus happy terus gitu mereka ya. Happy, aku tuh kayak punya kebahagiaan tersendiri gitu. Kayak melihat audiens happy tuh aku ikutan happy gitu. Apa ya? Kan mendatangkan artis atau musisi ke Indonesia kan gak gampang. Jadi ngelihat mereka puas itu kayak apa? Secara nggak langsung mewujudkan mimpi mereka. Benar. Gitu ya. Iya benar-benar. Jadi ada satu DM waktu Noah di Osaka. Ada satu DM yang membuat kayaknya tuh tersentuh banget ya. Iya benar. Jadi kayak, Teh Prilly terima kasih sudah mewujudkan impian saya dari kecil. Iya. Oh jangan dia belum pernah lihat sedekat itu. Iya. Impian saya dari kecil bisa foto sama Ariel, bisa lihat Ariel tampil, Noah tampil kayak gitu. Jadi apakah itu memang apa ya, kayak
mewujudkan impian yang menurut orang nggak mungkin, dan kita tuh bisa mewujudkan satu impian itu tuh kayaknya ya kecil sih, hal kecil kan, membahagiakan orang lain tuh kayaknya kebahagiaan tersendiri ya. Kayaknya itu rasa bahagia, sebagian rasa bahagia tuh arti bahagia tuh mungkin itu ya. Jadi melihat orang bahagia ya kita juga ikut bahagia gitu. Kan setahu saya Unibon Japan kan lebih ke travel ya tadinya. Lebih ke travel. Main bisnisnya di travel. Tiba-tiba akhirnya melebar ke bukan melebar ya, lebih tepatnya punya keinginan buat ngambil license entertain di Jepang. Itu tuh idenya dari mana? Idenya tuh dari Freely pribadi. Jadi sebetulnya tidak hanya konser musik ya, tapi kayak exhibition kita tuh bisa ngadain. Oke. Pameran gitu. Pameran misalnya apapun itu ya. Kita tuh jadi ingin ekspansi sih tadinya. Kan kita punya 4 izin, tapi yang baru main bisnisnya itu di travel ya, Japan Fan Tour itu. Jadi kayaknya travel mungkin akan begitu-begitu saja trennya ya. Pengen juga sih mengembangkan ekspansi challenge, men-challenge diri sendiri. Mungkin kayaknya nih passion aku di event gitu. Kayaknya kenapa enggak kita bisa punya license sendiri. Lalu Suzuki-sanに免許っていうことではなくてね、免許っていうことではないんですよ。イベントをやるのは。Ya, jadi 会社の目的としてイベント開催っていう目的があればイベントはできるんでね。Ya, jadi awalnya tuh Suzuki-san, karena semua yang ngurusin perizinan usaha dan lain-lain itu kan Suzuki-san. Oh iya. Iya. Jadi aku tuh tinggal ini bisa nggak, ini memungkinkan apa nggak gitu. Nah, waktu ada ide itu Suzuki-san ada apa nggak atau oke juga atau gimana? Dia bilang その時に何言ったっけ? まあイベントっていうのは今まで私たちやったことないから、まあちょっと自信がないっていうのは正直なところ。Jadi dia itu kadang selalu meragukan ide-ide Freely sebenarnya ya. Tau lah ya, orang Jepang tuh kayak harus make sure 100% dulu. Iya, harus bisa membuktikan baru dia percaya. Tapi kalau orang Indonesia mungkin enggak ya, nekat duluan deh. Nanti kejadiannya gimana nanti deh gitu kan. Cuma buat dia tuh aku sebenarnya agak maksa sih, dia bilang kan jishin ga nai yo, terus keke mo nai shi. Ini nggak ada pengalaman, nggak pede dia juga pede juga. Terus aku bilang kalau nggak kita coba kita nggak akan tahu hasilnya gitu. Jadi aku tuh agak maksa. Jadi agak maksa, memang aku tuh memang basicnya nekat. Jadi ayolah kita coba dulu. Terus dia bilang oke sih. Ya. Nah, ide konser Noah sendiri itu setelah itu atau sebelum itu? Setelah itu. Setelah itu. Karena kita nggak mungkin ya nggak ada izin usaha tuh kayaknya nggak ada izin itu untuk melakukan sesuatu di Jepang khususnya tuh agak ragu ya. Nggak mungkin malah nggak mungkin ya. Karena untuk sewa venue itu butuh perusahaan, butuh mereka juga pasti mempertanyakan itu ya. Unibon Japan apakah sudah ada izinnya sebagai penyelenggara atau itu tuh ada, dipertanyakan sih. Semuanya. Jadi kita nggak mungkin melangkah ke konser sebelum kita punya izin ini gitu. Nah, ngomongin ke konser pertama dulu deh yang di Osaka tuh. Itu kan pengalaman pertama. Pengalaman pertama. Dari Freely sendiri, Suzuki-san sendiri tuh gimana waktu itu? それは緊張するよね。 Jadi ya pertama kali kita ngadain event itu langsung Noah gitu. Oh iya, bener juga ya. Ya, jadi kayak ini kita start awal yang salah ini ya kayaknya gitu. Karena tiba-tiba Noah gitu kan, bukan yang misalnya dari mana dulu gitu kan, nggak tiba-tiba start awal itu Noah. Itu pasti dia bilang pasti sangat ini sih kinco ya, deg-degan. Planningnya sendiri kayak gimana waktu itu? Planningnya sendiri sebenarnya balik lagi ke nekat sih ya, nekat. Jadi
pada waktu di Osaka itu kita as a promotor tunggal. As a promotor tunggal. Terus saya pikir gini, mungkin ini kalau gagal pasti dikubi nih. Pasti dikubi dari Unicorn Japan nih, pasti dipecat nih gue nih gitu. Tapi ya it's okay, itu mungkin resiko yang akan timbul nantilah, terserah ya. Mau dia marahin mau enggak. Saya show nangka mau sippai shitara mau kubi sarechau no kana to思って。そうだね。そうだね。なんかya mau nggak mau kita kan pakai dana perusahaan ya, pakai uang perusahaan kan. Benar. Unicorn Japan no okane skachatta, taksan skachattara mo auto dana to omotte. Jadi aku pikir ini kalau misalnya terlalu banyak, terlalu dalam kita pakai uang perusahaan, mungkin aku akan dipecat mungkin ya sama dia. Tapi itu resiko aku. Jadi ya lanjut aja, terserah deh gitu. Masa? お金の問題ももちろん大きいですよ。だけどそれよりも大事なのはノアのプライド。それがね一番大事でしょ。Ya, jadi kalau buat dia sih bukan ya masalah uang juga ada, tapi sebenarnya kan buat dia adalah bisa bawa Noah bisa bawa Noah itu kan itu. まあほとんどそれだけだよね。それだけをなんとかしないとノアのプライドを落としたらいけない。もうその気持ちだけ。Ya, jadi dia tuh memang basicnya tuh suka sama Noah ya. Di balik kita memang mau mengadakan konser Noah, dia memang fans, sahabat Noah. Sahabat Noah tuh. So ikoto desu. Ya, sahabat Noah. Jadi bukan perkara kita nggak mikirin uang, enggak, tapi kita pengen ngasih yang terbaik aja gitu. Masalah untung nggak untung nanti aja. Yang penting nekat dulu ya. Nekat dulu aja. Kendalanya apa tuh yang pertama tuh? Kendalanya kan belum ada pengalaman. Iya, belum ada pengalaman. Buat konser dan lain-lain, datengin langsung Noah di Jepang lagi. Kendalanya? Kendalanya paling besar adalah ya kerja kita harus berawal dari mana sih sebenarnya gitu. Oh, mulainya dari mana? Karena bingung ya. Tapi ya kalau venue udah ada, kebetulan venue udah ada. Kita juga kan menggandeng Sound ID Fest sebagai pelaksana yang mungkin mereka juga udah beberapa event ya, udah punya pengalaman. Jadi kita banyak berdiskusi juga sama mereka. Jadi kendalanya tuh complicated sih. Antara kita tuh mau mulai dari mana, mau ngapain, ya jadi ya intinya sih bagi-bagi tugas udah. Ya mulai dari banyak hal yang kita pikirin itu adalah mendatangkan dari Indonesia 18 orang itu kan gak mudah ya. Gitu gak mudah. Jadi ya visa, ya hospitality juga. Mendatangkan audience itu gimana, promo itu gimana. Ya semuanya tuh kayak otodidak gitu. Kayak otodidak. Ya dan memang pada waktu itu audiensnya belum maksimal. Tapi menurut kita itu udah suatu keberhasilan sih. Gitu. Ya kita kan gak bisa juga menilai satu event itu mungkin dari sold outnya tiket juga. Ya mungkin dari sold outnya tiket itu event memang berhasil ya. Tapi kan gak cuman itu. Jadi banyak faktor yang gimana kita sebagai panitia, sebagai tim solid gak. Kita memberikan ke audiensnya terbaik apa enggak. Kita memberikan Noah kenyamanan apa enggak. Intinya adalah mereka happy. Kalau mereka happy tuh penontonnya juga happy. Iya, Noah happy, mereka juga sangat fit waktu itu, performnya juga maksimal. そうだね。とても良かったと。Iya, jadi intinya tuh adalah semua kalau aku pribadi mengukur audience happy, Noah nyaman, Noah juga secara maksimal di stage, semua kru juga sehat-sehat, gak ada masalah, semua pulang dengan happy, ya itu suatu keberhasilan ya. Gitu. Nah Suzuki-san sendiri nih, dapat ide kayak gitu, terus gak ada pengalaman dan gimana-gimana, itu kan jarang banget ya orang Jepang kayak gitu.
So desu ne. Dia sendiri waktu menghadapi itu tuh gimana tuh? Suzuki-san, Osaka の時に、緊張は緊張なんですけど、その緊張以外は何が気持ちがどうですか？だからもう何回も同じことの繰り返しになっちゃうんだけど、とにかく問題なく終わらせること。それだけ。ちゃんとリハーサルで音を出して、でコンサートも誰も怪我せず、で何も問題なく終わるっていうことが、とにかくそれだけ。Buat dia itu berhasil sempurna tanpa ada masalah, gitu sih. Ya untuk sound system, untuk audiensnya, untuk Noahnya sendiri, Keiga tuh nggak ada terjadi kecelakaan atau gimana ya, semua dalam kondisi baik-baik saja sampai event itu selesai. Dia sih itu aja sih. Setelah selesai itu kayak phew gitu. もう一つある。気持ちよく歌ってもらって演奏ギターみんなドラムとかギターとか気持ちよく演奏してもらう。そうしてもらうことがすごく一番のあれかな願いだったかな。Ya kalau dia sih semuanya kan berdasarkan nyampe ke hati gitu ya. Dia tuh sampai berderai air mata ya. Oh, nangis gitu enggak sih. Cuman pada saat terharu. Apa ya terharu? Namida ga detekite. そうね。涙がちょっと出てきて、happy no namida. Air mata terharu kebahagiaan gitu. Kita enggak puas lah ya. Iya, pas Noah itu soundcheck, pas lagu Moshimu Mata itu kan mereka soundcheck, terus tiba-tiba berderai air mata. What? Gitu kan. Sebelah gue ada yang nangis nih gitu. Sebelah gue ada yang nangis. Ya dia bilang nggak nyangka gitu. Ini tuh bakal kejadian gitu. Dia yang suka Noah, yang setiap hari ngedengerin di Spotify. Selama kita tour dalam perjalanan Osaka, Tokyo 6 jam selalu Noah. Semua lagu-lagu Noah di mobil. Dan tiba-tiba Noah ada di hadapan dia tuh kayak wow gitu. Dia tiba-tiba, salah satu fans lah ya di Jepang. Salah satu sahabat Noah ya. Dia tuh berderai air mata pas itu. Terus aku ngelihatnya dia sampai nangis gitu. Aku baru pertama kali dia melihat berderai air mata tuh di saat soundchecknya Noah. Gitu. Dari pertama kenal belum Dari pernah pertama kenal. Karena yang aku kenal dia sangat killer. Gak ada nangis-nangis sama sekali. Kibishi ya benar. Pada saat itu dia terharu. Baru aku pertama kali selama 7 tahun kenal, baru dia ngeliat nangis pada saat soundchecknya Noah. Terima kasih Noah. Dari situ terus tiba-tiba ada ide buat konser lagi tuh. Iya. Gimana? Nah jadi Osaka コンサートの時に、私がステージでなんか言っちゃったよね。言っちゃって11月東京また会いましょうって言ったかな。違う？はいって感じだったんだけどね、私は。そうだよね。初めて聞きましたみたいな。Iya, jadi aku tuh gini sama manajernya Noah, Bang Benyo. Ayolah Frilly, jangan di Osaka doang gitu. Next kita bikin di Tokyo. Terus Bang Benyo bilang, Bang Benyo bilang gitu kan. Terus iya sih pengen banget ya nanti next di Tokyo ya, di Tokyo gitu. Kapan nih gitu kan. Terus Bang Benyo tiba-tiba nge-WhatsApp tanggal 11, bulan 11. Ayolah kita buat di Tokyo, kita bikin pengumuman pada saat di stage pas closing itu. Gitu tiba-tiba jadi Bang Benyo itu nge-WhatsApp pada saat Frilly mau naik ke stage penutupan di Osaka itu. Ayolah bikin pengumuman nih biar seru gitu. Jadiin di bulan 11 kita main di Tokyo gitu. Ya udah mau gak mau kan. Maksudnya ya aku juga mengharapkan memang di Tokyo main lagi. Terus tiba-tiba tapi bukan menjanjikan ya, tapi mudah-mudahan. Frilly tuh bilang itu mudah-mudahan di stage itu. Terima kasih semuanya yang udah datang.
mudah-mudahan bulan 11 kita ketemu lagi di Tokyo gitu. Ngomong gitu. Desu yo ne. 11月また会いましょう。東京で会いましょう。ね言っちゃって。言っちゃった。Jadi nggak ada yang tahu. Jadi itu tuh Bang Benyo manajernya Noah WhatsApp tiba-tiba ke Freely pas mau masuk ke stage. Arielnya juga bingung. Loh gimana sih ini udah ada bulannya gimana sih gitu. Ya semua bingung gitu. Ya padahal yang berencana baru kita berdua waktu itu. Berarti tapi Suzuki-san belum tahu. Semua belum tahu. Ya, baru berencana gitu. Tapi ya aku berharap jadi udah kayak mudah-mudahan kayak teaser aja gitu. Mudah-mudahan lah jadi gitu. Tapi kan mudah-mudahan waktu itu tidak menjanjikan. Belum menjanjikan. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di Tokyo bulan 11 gitu. Kita Tokyo do desuか? 何を言ってるのかなって。Dia Suzuki-san tuh nggak tahu ya. Jadi dia kaget apa sih gitu. Mungkin dalam bahasa Indonesia juga kan. 一番の問題はここはね日本なんですよ。でインドネシアの感覚だとコンサートホール11月のコンサートですよね。でその時は5月、約半年あるから見つかるだろうと、いくらでも見つかるだろうと思ってたと思うんだけどないよね。Iya. Jadi pada waktu konser itu kan bulan 5, kita ngejanjiin bulan 11. Nah, kayaknya sih kalau 6,5 tahun sih masih oke lah, masih bisa ketemu venue. Masih bisa lah, mungkin ini masih memungkinkan. Tapi ternyata ini Jepang ya. 6 bulan kita punya planning pun gak dapet juga tuh di Tokyo. 全然ないんですよ。 Gak ada. Tokyo ya. Tokyo itu harus tahun sebelumnya kita merencanakannya. 6月からもう探し始めてもう何十件も電話しました。 Iya, kita udah berpuluh-puluh venue kita telepon di Tokyo. Kita datengin, kita cari di web segala macam tuh gak dapet. でも10月、11月、12月で空いてるコンサートホールは一つもない。 Gak ada, sama sekali di Tokyo tuh gak ada. Mau yang kayak gimana juga gak ada. そして私たちのパートナーであるサウンド IT フェストが一つだけ横浜で空いてるホールがありますよってことで教えてくれました。 Terus kita punya partner Sound ID Fest kan, Jackie itu nelfon bahwa ada satu hall yang kosong di tanggal itu. Tapi bukan Tokyo ya sayang. Bukan Tokyo, Yokohama, Bay Hall itu. Cuma satu-satunya venue yang kosong tuh Bay Hall Yokohama itu di tanggal 5 November. 5 November. そして私とフリリーと2人でまず下見に行きました。ただ私たちそんな経験も多くないこともあってその時にこのホールでいいのかそれが分からなかった。 Jadi kita tuh setelah Jackie ngabarin, kita telepon ke Bay Hall tuh kita pengen searching ya, pengen hunting lihat dalamnya itu, pengen lihat semuanya. Terus kita datang, tapi kita tuh nggak bisa memutuskan karena sebenarnya tuh Noah kan di Gorilla Hall itu baru banget ya. Itu kan hallnya baru banget. Terus juga kapasitasnya tuh besar. Tiba kita ke Bay Hall memang agak lebih jadul sih sebenarnya tempatnya. Cuman kalau ngelihat artis-artis yang tampil di situ sih sangat meyakinkan sih dari segi audio dan lain-lain. Memang peralatannya juga agak jadul. Mau furuinだよね。そうですね。悪く言えば古い。よく言えば歴史がある。Tempatnya jadul, equipmentnya juga sedikit rada downgrade dari si Gorilla Hall ya. Tapi nanti kita ceritain lah. Tapi ternyata mereka tuh sangat profesional. Timnya Bay Hall tuh sangat profesional. Desuよね。そうですね。で、7月の終わり頃にノアのマネージャーのベニョさんたちが来るという情報
で私たち聞いたんで、じゃあ一緒にベイホールに見に行きましょうということで見に行きましたよね。Ya, jadi kita kan nggak bisa memutuskan ya setelah ngelihat Bayhole itu gimana. Bayhole itu gimana? Yang kita tahu adalah lebih jadul dari Gorilla Hall yang di Osaka. Lebih kecil, equipmentnya juga lebih jadul. Tapi kan kita nggak bisa memutuskan ya. Nah, terus kita ngedengar Bang Benyo dan Bang Chandra dari Musika itu kebenaran ada mau ke Jepang. Jadi kita ajak mereka untuk lihat venue ya waktu itu. 彼らは経験がすごく多いから、まあ一目見て、すぐこれは OK だねって。Kalau mungkin dari kacamatanya Bang Benyo dan Bang Chandra mungkin punya penglihatan yang berbeda ya, punya penilaian yang berbeda ya. Walaupun mungkin itu hallnya jadul, audionya mungkin sedikit, equipmentnya juga sedikit jadul, tapi karena mungkin pengalaman mereka, ini nggak apa-apa, gitu. Ini oke kok, gitu. Ini oke kok, gitu. Jadi mereka mengecek semuanya, mereka bilang oke. Ya udah kita gas. Kalau kata Ari lanjut. Itu kan berapa? 6 bulan ya? Persiapan. Iya. Sebenarnya tuh gini. Itu kan setelah 準備はそんなに半年じゃないんですね。まあ準備は私たちで全部やってるわけじゃないからね。テクニカルのことはサウンド ID フェスとかやってくれるし、まあ私たちはホテルの手配とか、まあね、それぞれ役割が違うから。Ya sebenarnya sih total persiapan sih nggak 6 bulan karena abis itu kita tuh agak-agak istirahat dulu ya, agak-agak istirahat, terus belum ada dari yang Osaka itu. Iya, belum ada kayak oke nggak sih kita bener nggak sih dari memutuskan oke itu nggak 6 bulan, paling 3 bulan 4 bulan ya, 3 bulanan lah. Dari kita memutuskan oke itu persiapan 3 bulanan lah. Ya kan kita juga dibantu ya sama Sound ID Fest tentang riders, equipment sih mereka ya yang lebih pengalaman ya. Joe dan Jackie ya yang lebih pengalaman, kita minta tolong ke mereka. Tapi kalau misalnya kayak hospitality, kayak hotel, visa dan lain-lain tuh kita ya. Kita yang ngurusin semuanya gitu, dari transport dan lain-lain lah. Venue kita, segala macam gitu. Dari yang pertama terus yang sekarang yang di Yokohama itu berbeda nggak sih atau sebenarnya sama-sama aja? Gini, mungkin ini tuh lebih ke awalnya kita nggak tahu loh Noah itu mau hiatus tuh nggak tahu. Jadi pada saat Osaka Concertos no toki ni wa zenzen Noah yasumi long holidayって来てないよ。その時はね、ロングバケーションはまだ聞いてないですよ。聞いてないですよ。Osaka no toki wa. Jadi pada saat konser di Osaka, pada saat Frilly bilang bahwa sampai ketemu bulan 11, mudah-mudahan kita ketemu di Tokyo bulan 11 gitu. Itu nggak tahu Noah mau hiatus. Ya. Mau kalau bahasanya Suzuki-san long vacation. Jadi kayak drama ya. Long vacation. Jadi kita betul belum tahu pada saat mengucapkan itu Frilly nggak tahu bahwa Noah tuh akan hiatus. Jadi setelah itu Noah bilang akan hiatus. Jadi akan konser hanya untuk tahun ini aja. Dari situ mikir, wah gila nih kalau mereka mau hiatus ini harus jadi nih gitu. Ini harus jadi nih. Dan kita memutuskan oke. Harus jadi. Penutupan terus di Jepang lagi ya. Penutupan di Jepang ya. Cuman konser terakhir di Jepang kan ini. Bulan 11 ini kan. Jadi mau gak mau nih harus jadi. Dan ya apa namanya, なんかプレゼントしたんですね。そうね。まあそのプレゼントをするっていうしたいなっていうのを考えてたのは、実はあなたがね11月にコンサートをやりますって言っちゃってからね。まあ私はちょっといろいろ考えてました。Jadi setelah aku mengucapkan mudah-mudahan bulan 11 kita ketemu lagi di Tokyo tuh, dia memang orangnya kan overthinking ya. Jadi dipikirin ya gitu. Jadi setelah itu dia memikirkan apa yang harus dilakukan, apalagi pada saat Noah memutuskan untuk hiatus. Dia sangat berpikir keras sih. Aku juga harus jadi nih gitu.
そうですよね。そうで、まあ私が考えたのは、まあアリエルさんといえばガンダム。Ya. Iya. Di situ tercetus. Iya. Tercetus. YouTube-nya kan sering dia kayak ada rakit Gundam dan lain-lain. Iya. Jadi ini tuh kayak efek berantai gitu. Efek berantai, ide-ide yang berantai tiba-tiba muncul pada saat Noah bilang bahwa akan hiatus di tahun depan. Nah, terus dia tuh kan sebagai sahabat Noah, kita sebagai sahabat Noah tuh kayak kita mau yang spesial nih kali ini. Nggak cuma konser doang dan liburan doang. Nggak cuman itu ya. Sebenarnya intinya itu kita tuh bukan memposisikan as a promotor, enggak. Tapi sebagai sahabat Noah, kita pengen ngasih ke Noahnya sendiri, ke audiens sahabat Noah yang di Jepang dan mungkin yang pada berdatangan dari luar Jepang juga, pengen ngasih kayak hadiah dari kita gitu. Hadiah dari kita yaitu tercetus idenya dia itu. Anata no idea wa dou desu ka? まず6月ぐらいにかな、なんかガンダムの関係することで、次のコンサートの時に何かプレゼントしたいなって考えてた時に、ガンダムファクトリーで何かできたらいいなってことはちょっと考えてました。Jadi kebetulan pada waktu Noah bilang mau hiatus, dia ada ide ini muncul dari Suzuki-san bahwa dia pengen menghadiahkan sesuatu untuk Noah. Hadiahnya apa sih? Aku bilang ya selain konser, dia mau bikin kayak nanti short movie. その時に私が考えていたのは、そのアリエルさんをちょっとパイロットのイメージでパイロットの OB としてガンダムに会いに来たみたいな、そんなムービーが作れたらいいなとは思ってましたね。Jadi dia itu emang imajinasinya tinggi juga. Jadi dia tuh berpikir mau bikin short movie di mana Ariel itu sebagai pilotnya Gundam bikin short movie di Gundam Factory. Awalnya tuh ide dia kayak gitu, tapi kayak Aurorari dan pilot tuh Amuro-Ray. Jadi ya image-nya itu kayak pilot Gundamnya, Ariel tuh sebagai pilot Gundam bikin short movie di Gundam Factory Yokohama. Awalnya itu idenya gitu, selain konser ya. Dan kebetulan Bay Hall itu di Yokohama kan. Oh ya, deket lagi. Jadiですよね。そしてベニョさんたちが横浜のベイホールに下見に来ました。でガンダムファクトリーはすぐ近くだから、じゃあみんなで一回ちょっと見に行ってみましょうっていうことで見に行きましたよ。Jadi pada saat kita lihat venue. Dengan Bang Benyo, Bang Chandra dari Musika dan Freely sama Suzuki-san itu kan dari Bay Hall itu kan deket banget tuh ke Gundam Factory. Kelihatan malah ya? Iya kelihatan. Jadi pada waktu itu karena dia mengutarakan ide itu, pengen bikin short movie lah apalah kayak pilot Amuro-Ray. Jadi pilot Gundam. Jadi pilot Gundam. Terus ya mungkin pikiran dia ke situ. Terus dia ungkapkan ke Bang Benyo. Bang Benyo bilang ayo kita lihat ke Gundam Factory gitu ya. Tapi aku sih berpikir ini kalau konser di depan Gundam keren juga nih. Tapi gak mungkin ya, karena itu kan outdoor. Kita gak mungkin. Tadinya sempat kepikiran gitu? Kalau aku kepikiran malah gitu. Kalau dia bikin short movie di Gundam Factory. Cuman karena dia kan mikir gak mungkin kalau tapi aku bilang ini konser keren juga kalau di depan Gundam ya. Dia bilang muri. Karena itu outdoor dan perizinan sulit. Oh perizinannya beda lagi. Iya, kita mau cash kiri Gundam untuk 700 audiens itu mau bayar berapa ya? Iya, karena
itu pasti harus ngeblok dalam 1 hari. Iya, gitu harus kan? harus menutup 1 hari. 1 factor, ya namanya kan factory-nya ya. Iya, berapa ya kita mesti ganti nominalnya ke mereka, nggak mungkin sih kayaknya. Jangan jauh banget dari yang Gori-Holo kemarin. Iya, jauh banget, dan itu mungkin izinnya akan sulit karena kan di outdoor. Dan pihak yang terkait juga lebih banyak. Lebih banyak itu harus ya pokoknya banyak hal yang kita mesti cari izinnya ya segala macam. Jadi dia bilang nggak, muri kita yang real aja coba kita iniin. Nah, padahal kalau jadi seru juga ya. Kalau jadi sih itu udah luar biasa, kayak nggak bakalan unforgettable sih kayaknya itu ya, bener-bener. Nah, Gundam Factory 一緒に行って。まあだからここが借りることができるかそれはわからないけど、もし借りれるとしたら何がやりたいかそれをちょっとノアと相談してみてください。Jadi pada saat aku datang sama Bang Benyo, Bang Chandra berempat itu ke Gundam Factory di Yokohama setelah kita ngeliat venue di Bay Hall. Terus dia bilang, ini kita bisa pinjam kayaknya bisa dipinjam, tapi apa sih aktivitasnya sebenarnya yang mau kita lakukan di sini gitu ya. Kira-kira aktivitas yang akan kita lakukan kalau seandainya ini tempat bisa kita pinjam, maksudnya kashkiri ya. Ya kashkiri bukan seharian gitu. Kalau kita bisa pinjam, customer lain nggak ada. Customer lain nggak ada, ditutup mungkin dari pagi sampai mau buka atau enggak dari tutup sampai malam. Cuman kalau malam kan gelap ya. Jadi kita memilih untuk pagi waktu itu. Jadi Suzuki-san bilang sama Bang Benyo, bilang ini kalau memang Gundam ini kita bisa pinjam, mau ada aktivitas apa nih gitu. Coba didiskusikan ke Ariel, Lukman, dan David. Padahal sebenarnya Suzuki-san sendiri juga belum tahu itu boleh atau desu yo ne. Kariru de karirarenai to ka mo mada wakaranai desu yo ne. その時ね。まあそうね。やったことがないからわからないよね。わかんない。その時は全然わかんないんですよね。全然わかんないですね。Ya kayak gambling aja gitu. Oh, ide aja pokoknya. Ide aja gitu. Terus dia bilang ya Benyo さんからなんかサイド B の話だった。そうまあ僕のねイメージはそのムービーっていうイメージだったんだけど、ノアサイドから来たのはリクエストが来たのは、じゃあサイド B 撮影できないですかってことでしたよね。Jadi kalau tadi idenya Suzuki-san itu adalah mau bikin short movie. Short movie kayak apa juga aku nggak tahu ya, mungkin video klip, mungkin I don't know, tapi maksudnya dia tuh pengen short movie. Nah, kalau dari Bang Benyo-nya sendiri tuh ada ide, kenapa sih mereka kan punya kayak side B gitu. Jadi musik-musik Noah yang jarang dibawakan di konser, dia bawain lagi secara akustik di namanya itu side B. Ada beberapa, udah side B kelima kalau nggak salah, aku juga kurang tahu persis. Nah, Bang Benyo mengutarakan bahwa gimana kalau side B aja kita syuting di situ. ですよね。サイド B どうですかとかね。そう、サイド B どうですかっていうことで、まあそれはすごくいいことだな、いいアイデアだなっていうふうに思ったんだけど、まあ自信はなかったですね、正直。Ya dia sih agak ragu juga ya, cuman ya good idea juga ya kalau kita bikin video klip di situ gitu. Lalu setelah itu その後はガンダムファクトリーのまあガンダムファクトリーをね貸し切りで使うっていうことなんだけど、ガンダムファクトリーもそのバンダイとかとコピーライトの問題とかいろいろあると思うんでね、かなり難しい交渉になるのかな。Jadi pada waktu itu tuh kita berpikir ya good idea juga kita bikin video klip di situ side B. Tapi dia tetap mikir gini, kalau kita kashkiri, kita mau sewa ditutup untuk umum, permasalahannya adalah kan kita harus minta izin ke Bandai
Mereka yang punya copyright ya. Ke Bandai, ke Gundam Factory-nya juga dan lain-lain. Ini pasti akan panjang nih, panjang kali lebar kali tinggi. Komersial juga. Komersial juga, karena di situ ada ya kan untuk di upload di YouTube ya. Berarti kan ada sisi komersialnya juga. Kalau komersial mungkin nanti nyambungnya ke copyright ya. Gitu. Apakah ini boleh dan enggak? Nah,ですよね。そのと。普通の人が借りるの方が逆に簡単なのかなと思ったんですよ。っていうのはノアYouTube に投稿するっていうことでね、芸能人が YouTube に投稿するっていうことで、それが逆に難しくなるのかなっていうふうに考えてました。で、それからガンダムファクトリーの担当の方ともう何十回ね、メールのやり取りを。そうですね。Jadi dari idea itu tercetus, dari Bang Benyo juga mengutarakan bahwa kita mau syuting video klip side B di situ. Dia langsung kontak orang Gundam Factory untuk menanyakan banyak hal di situ tentang, sebenarnya dia berpikir bahwa kalau orang biasa sih nyewa mungkin lebih gampang ya. Itu kan. Karena sisi komersilnya mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Tapi kalau misalnya sekelas Noah, istilahnya mau syuting di situ untuk satu yang komersil, yang konon katanya untuk di upload di YouTube, itu mungkin akan cukup sulit karena di situ ada sisi komersil satu, copyright satu, dan sosok orang yang sangat terkenal ya. Jadi itu tuh istilahnya nggak boleh salah nih gitu. Kita tuh harus menempatkan itu nggak boleh salah gitu, harus hati-hati. Iya, nyangkutnya ke hukum soalnya. Nyangkutnya ke hukum, nyangkutnya ke audiens juga, nyangkut ke macam-macam lah sebenarnya. その後はなんかやり取りして、何ヶ月ぐらいかな。3ヶ月ぐらい。3 bulan. 3 bulan kita tuh tektokan sama pihak Gundam gitu. Tektokan dalam arti kita mengutarakan. Jadi その時になんかノアってなんかそうノアがどういうバンドか、どういうバンドとかもちろんガンダムファクトリーの方はね、ノアがどういうバンドっていうことは知らないわけですから、まずノアっていうバンドがどういうバンドかっていうことを知ってもらうことからスタートしましたね。Jadi kan memang dari pihak Gundamnya mungkin kan belum cukup paham ya Noah itu bagaimana, profilingnya itu seperti apa. Jadi profilnya Noah itu seperti apa. Jadi kita membuat kayak semacam profilingnya Noah di dalam satu kayak email. Band kayak apa gitu. Iya, di dalam satu email kita bikin profiling di mereka. Kayak misalnya Noah, penghargaan yang sudah dicapai. Berdiri dari kapan, pencapaian mereka dari terus mereka tuh dari debut sampai sekarang ini pencapaian mereka kita tulis tuh semuanya panjang banget ya, kita pake lihat bahasa Jepang ya berarti ya. Iya, jadi aku yang bikin pakai bahasa Inggrisnya, maksudnya aku yang bikin summary-nya bahwa penghargaan apa aja dari mulai kita tuh nulis detail. Ya aku juga ngelihat dari ngebrowsing dan dikasih juga beberapa bahan dari Bang Benyo juga, aku combine. Jadi di situ tuh kita sangat detail menjelaskan bahwa di tahun sekian mereka dapat penghargaan ini, album yang berapa juta kopi terjual, berapa yang ini, lagu ini di Spotify berapa pemutarannya segala macam, terus sampai ke mereka misalnya award yang diterima platinum gitu. dari Asia juga kan dapat ya penghargaan segala macam, pokoknya kita tuh bener-bener detail. Dari situ aku kasih ke Suzuki-san tuh suruh ditranslate ke bahasa Jepang. Itu tuh buat kita tuh kayak ini kita harus buat sedetail mungkin, serapi mungkin ya, tujuannya untuk biar bisa terwujud gitu impian-impian kita ya gitu.
細かいですよね。細かいですよね。でもまあ最終的にOK が出たのは私のネゴシエーションが良かったからじゃないですよ。Ya jadi apa namanya ya intinya tuh kita membuat profile yang sangat detail sampai followers dan lain-lain segala macam. Tapi sebenarnya mereka itu apa namanya memberi jawaban oke tuh bukan semata-mata hanya karena kita, enggak sih. Nggak ada, nggak karena kita juga sebenarnya. まあラッキーだったのはね、ちょうどジャカルタのホビーショーかな。で、アリエさんがバンダイに招待されましたよね。それが一つと、あとガンダムファクトリーのエンジニアの一人、ピトヨ・ハルトノさんでしたっけ？それがインドネシア人の方。その彼からのプッシュもあって、あとまあ最終的にはノアがどういうバンドかっていうのは分かってもらえたのかなっていうふうに。Ya, jadi menurut aku summary-in aja ya. Jadi sebenarnya banyak faktor yang membuat itu oke. Mereka memberikan faktor izin. Laki juga ya. Faktor laki. Yang pertama adalah ya faktor laki. Nggak semata-mata karena kita enggak. Kita hanya jadi penghubung aja sih sebenarnya. Kita hanya jadi penghubung aja. Nggak semata-mata karena kita. Yang pertama adalah faktor laki. Yang kedua mungkin mereka juga dari yang kita jelaskan bahwa Noah itu band seperti apa ya, mereka juga melihat ya, gitu kan, impactnya sebenarnya apa sih? Karena kan mereka mungkin punya banyak follower, sahabat Noah yang di mana-mana, dan mungkin Ariel yang sangat suka Gundam. Mereka ngeliat juga. Itu. Iya, karena kan kita menulis PR gratis juga sebenarnya. Bener. Jadi kita tuh menulis semua link yang berhubungan dengan Noah. Kayak misalnya link YouTube-nya Ariel juga kita cantumin. Oh, ada yang dia lagi. Iya, biar mereka gitu. Lihat. Kita cantumin tuh semua link-link yang Ariel lagi ngerakit Gundam, lagi dia tuh lagi, pokoknya semua kita cantumin linknya di situ. Ya, mereka mungkin melihat itu ya. Jadi faktornya mereka memberi izin itu adalah faktor laki, melihat profil Noahnya sendiri sebagai band nomor 1 di Indonesia. Yang ketiganya profil Ariel juga yang suka Gundam. Dan kebetulan ada event di Jakarta waktu itu. Itu tuh belum keluar tuh sampai detik-detik bulan itu ya. Oke. そう結果できた。はね、10月のもう終わりぐらい。Itu mepet banget. Mepet banget. Kita tuh yang akhir Oktober. Iya, kita tuh udah nge-push, mereka belum oke, belum. Sebenarnya ada kayak angin seger tuh ada, tapi apalagi dong, ayo yakinin gini, kayak misalnya tuh ayo yakinin kita dong. Biar kita memberikan izin tuh, ayo yakinin yang lain apa, materi yang lain gitu. Jadi kayak gitu mereka tuh. Jadi pas kebetulan di bulan 10 kalau nggak salah Ariel tuh ada event di Jakarta. Mereka diundang sama salah satu pihak Bandai ya. Itu tuh kebetulan Indonesia. Bandai Indonesia kalau nggak salah ada event. Nah di situ dia jadi pembicara kan. Nah kita capture event itu. Kita capture event itu. Ini loh, Ariel diundang sama pihak Bandai. Dia bukan hanya sekedar hobi, yang hobi-hobian. Memang dia memang sangat mencintai Gundam gitu. Maksudnya kita tuh memberitahukan ke mereka, dia sangat suka sama Gundam, bukan hanya cuma sekedar hobi-hobian. Bahkan dia diundang sama pihak Gundam. Itu kita tulis semuanya. Kita capture fotonya Ariel lagi di event itu, kita kirimin lagi. Karena mereka kurang yakin gitu. Jadi kita kasih materi yang lebih meyakinkan, sampai ke mereka itu diyakinkan oleh salah satu engineer yang leader orang Indonesia yang merakit Gundam di factory. Merakit di Gundam yang membangun lah ya yang membangun. Dia salah satu leader. Dan itu ada di sana juga ada fotonya dia, namanya Mr. Hartono Pitoyo. Terima kasih Bapak. Coba kalau ngedengerin, terima kasih banyak loh Pak. Dia yang bilang bahwa you have to. Yang agak nge-push lah ya. Nge-push. Mereka bilang ke pihak Gundam, you should
you should do that, kata si Mr. Pitoy Hartono ini ke orang Gundam. Nah sebenarnya di Gundam Factory sendiri itu tuh apakah satu kesatuan dengan Bandai-nya atau mereka punya manajemen masing-masing? Kayaknya punya manajemen masing-masing. Oh berarti tiktokannya harus dari sini ke sana lagi, sana sini. Bandai kan sebagai punya copyright-nya. Mungkin ya aku juga kurang paham sih. Iya dia yang punya. コピーライトの問題はわからないけどね。ガンダムファクトリーがどういうその。そうですね。やり取りはちょっと正直コピーライトの問題はちょっと詳しくはわからないけどね。Cuman ya intinya adalah banyak pihak. Jadi tektokannya tuh lama banget. Taulah orang Jepang ya. Lama banget, hati-hati banget. Jadi tektokannya lama. Terus kita tuh yang pokoknya 3 bulan ya udah giri-giri itu udah, maksudnya udah mepet-mepet ke konser. Kita belum bulan 10 akhir tuh masih deg-degan tuh gitu. Bukan konsernya malah itunya jajan. Iya dua-duanya sih. Jadi insomnia ya sebenarnya udah 2 minggu hampir. それでもう OK になりました。いつでしたっけ？10月の終わり。Iya. Jadi Oktober. Ya akhir Oktober itu benar-benar keluar kayak surat, email mengundang. Memang udah ini apa namanya, mereka mengeluarkan surat gitu, mengeluarkan surat untuk VIP berarti ya itu. VIP. Semua orang gak boleh masuk. Waduh, jam segitu. Itu kayak mimpi sih, kita masuk dari belakang. Masuk dari belakang. Semuanya tuh mobil-mobil yang datang di list. Ya sampai plat mobil desu yo ne. Kuruma kara nanka listo agenai to ikenai. Mochiron, so da yo ne. Name listo, nama, berapa orang yang datang, kru berapa orang yang datang, nama lengkap, mobil, plat mobil dan lain-lain tuh dicatat sama mereka. Jadi Nihon no bai wa atarimai kana. Ya kalau untuk orang Jepang mungkin itu udah hal yang biasa ya. Cuman kita tuh kayak gila seketat itu ya gitu. Tapi ya kita bisa berhasil mewujudkannya sih. Dengan tadi yang faktornya banyak. Bukan karena Suzuki-san, bukan karena Freely, bukan karena Unibon Japan. Enggak, banyak faktor dan orang-orang yang mendukung. Ya salah satunya doa ya. Gitu. Faktor laki, faktor Noahnya sendiri, profil Noahnya sendiri, profil Arielnya sendiri yang sangat suka Gundam. Apa mungkin karena event Bandai Indonesia juga, mungkin karena Mr. Pitoy Hartono. Terima kasih. Terus juga banyak. Ya mungkin doa dari semuanya ya gitu, dari ya semuanya. Terus dan faktor yang satu lagi adalah menurut aku kebetulan banget ya, konser cuman dapet venue di Yokohama. Kadang mikir ya, konser kan cuman dapet venue di Yokohama. Kebetulan banget ya. Tamani nanka, kore nanka raki da na. Venue mo Bay Hall, Gundam Factory mo Yokohama. そう。だからどうしてもね、その2つはジョイントしたかったですね。でもまあもしその2つができなかガンダムファクトリーができなかったらね、まあ例えばヘリコプターで東京スタートしてお台場のガンダムから横浜のガンダムまで来てっていうことも考えてましたけどね。Kalau dia sih sebenarnya ini ya imajinasinya tuh plan B-nya ada plan B. Kalau ini nggak jadi kita kayak gini orang Jepang banget sih. Plan B-nya ada. Plan B-nya kalau Gundam nggak bisa, kita naik helikopter dari Gundam yang di Odaiba ke Gundam yang di Yokohama. Terus ya aku bilang wow, ada aja nih ya idenya. Cuman ya udahlah. Tapi karena kita udah oke, jadi semuanya tuh kayak memang ini sih udah dari Allah Subhanahu Wa Taala kali. Satu kan venue di Bay Hall Yokohama, Gundam Factory juga ada di Yokohama. Terus waktunya itu, jadi pada tanggal 5 itu mereka maintenance loh. 5, 6 desu yo ne. 5, 6, 7 maintenance mau close.そうね。Itu juga kayak timingnya tepat aja gitu. タイミングが良かったね。タイミングが良かったですね。なんでかわかんないんだけど、タイミングがすごい良かった。まあラッキーだった、ね。ラッキー。
Jadi tanggal 4 kita syuting side B di Gundam, tanggal 5 konser. Tanggal 5 itu Gundam tutup tuh sampai tanggal 8 kayaknya untuk maintenance. Itu kalau misalnya tutup dari tanggal 4 udah lewat ya, walaupun udah bisa kan. Itu kayak memang udah di setting gitu aja, kita dipermudah kayak gitu ya. Tanggal 4 dipermudah untuk syuting di situ. Tanggal 5-nya kita konser di Bay Hall gitu. Tanggal 6-nya malah bisa nonton Coldplay. Oh iya, mereka bener, mereka kita semua. Oke. Jadi kayak perayaan. Semuanya dapat. Sebenarnya ya semua tuh faktor laki ya. Beruntung. Nah kan itu ngeblok tuh semua orang maksudnya customer nggak boleh masuk. Ngapain aja jadinya di situ? ですね。最初はスタートって何時でしたっけ？8 時。8時。 Ya, jadi kita tuh di setting sebelum Gundam Factory buka, kita harus sudah di situ ya. Kita masuk lewat belakang, lewat masuk parkiran mereka, baru tahu tuh parkiran mereka aja. Kayaknya seneng banget tuh udah baru bisa masuk parkiran mereka yang private itu. Bukan parkiran ini. Bukan parkiran umum, jadi kita private ya. Jadi parkiran di belakang kita masuk, dari belakang tuh kita masuk. Jadi belakang jam 7:30 kita udah kumpul di situ, masuk ke dalam, kita briefing sama pihak staff di sana, ketemu sama yang mengeluarkan surat tadi itu, terus kita briefing ngapain aja di situ. Itu kita ngambil beberapa stock shoot untuk yang lebih dahsyatnya adalah Gundam digerakkan hanya untuk demi Noah. Di sini ya. Gundam guys. Goite moratte. Noah no tame ni. Noah no tame ni. Jadi 貸し切りだからね。貸し切り。いや、Noahのために動いてもらって、なんかこれはどうですか？この動くはどうですかとか、ストップしてまたスタートして、ストップしてランニングして。Berarti sesuka kita ya berarti? Sesuka kita. Mereka mau ngambil angle yang mana? Oh iya. Emang udah, karena purpose-nya tahu ya mereka. Iya, jadi karena kan mereka tahu bahwa itu akan digunakan untuk side B. Terus mereka tuh memikirkan, kan mereka duduk pada di scenes movie itu, mereka duduk bikin nyanyinya itu kan sambil duduk. Nah terus mereka memikirkan, ini kita akan gerakan ya sampai Gundamnya duduk. Pada saat duduk baru kalian shoot. Karena kalau posisi Gundamnya duduk, itu akan terlihat full pada saat kalian duduk. Ya kan, kepalanya juga kelihatan gitu. Nanti kita bisa lihat ya. Jadi kita bisa lihat videonya kayak apa. Jadi pada saat Gundamnya digerakkan menuju ke duduk, itu mereka start nyanyi di side B itu. Lagunya Dunia yang Terlupa gitu. Dunia yang Terlupa enak banget sih. Dibawain hasilnya tuh enak banget. Udah didukung sama backgroundnya, sama ambience-nya. Dan itu kan luas banget ya, plong banget ya. Luas banget. Dan Ariel tuh kayaknya happy banget sih. Happy banget ya. Kelihatannya happy banget. Kayaknya the only one deh. Kayaknya iya. Kayaknyaそうですよね。インドネシアからは多分ノアしかない。そうだと思うんですけどね。Kayaknya kalau dari Indonesia mungkin hanya Noah saja yang memungkinkan. Kalau yang kayaknya kalau band-band lain juga kayak belum pernah denger. Mungkin Jepang ada kali, nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Tapi setahu tadi kita mau nanya ya sebenarnya ada nggak band-band yang lain, itu belum ada jawaban. Nah jadi kayaknya cuma Noah yang bisa mewujudkan ini semua ya, profil mereka ya yang membuat ini terwujud ya gitu. Jadi yang pertama yang sangat spesial itu Gundamnya digerakkan. Mereka sih pas kita masuk ada running testnya dulu. Gundamnya lagi di running test selama berapa menit lah gitu. Terus di situ Noah juga prepare untuk shoot side B. Terus ya kru dan segala macam semua prepare lah di situ.
jam 8.30 Gundamnya mulai digerakin, mulai mau take. Terus jam 8.30 Gundamnya bergerak ke duduk. Begitu bergerak ke duduk, mereka udah nyanyi langsung. Nyanyi Dunia Yang Terlupa. Lalu setelah itu deck kita di sini. Ke pilotnya ya? Ke deck atas, ke lantai 6. Kita diperbolehkan ke deck atas lantai 6 untuk biar terlihat lebih deket ya gitu. Desne. Ari sangat kiko. Yorokon. まあね、喜んでくれていたらいいなと思うけどね。Iya, dia sangat happy banget sih, kelihatan banget sih. まあ喜んでたね。喜んでたね。そうですね。Jadi kita naik ke deck atas, di shoot dari deck atas segala macam. Itu juga digerakin lagi tuh kepalanya. Oke, kita gerakin lagi ya. Oke, kayak gini cukup nggak? Kayak gitu. Kita gerakin ya biar niat nanti banget ya, niat banget. Biar kepalanya itu ngadep ke Ariel. Arielnya biar tatapan gitu ke Ariel dan Lukman David. Pas di deck mereka bertiga, jadi dibalikin ke pas mereka, ke mata mereka, jadi kayak tatap-tatapan Gundam ya. Nanti bisa dilihat deh di videonya. Itu karena mungkin pas ini keluar videonya udah keluar duluan nih. Kayak keluar duluan. Itu mungkin akan trending. Mudah-mudahan ya akan trending. Kalau udah keluar duluan ntar ditaruh di link deh. Iya, nanti linknya dicantumin. Pokoknya itu mudah-mudahan akan trending sih. Kayaknya akan trending karena apa? Karena satu lagi nih, Gundam Factory Yokohama itu akan tutup tahun depan bulan Maret. Ya kan, jadi kayak ini tuh the first and the last gitu. Noah tuh kayak menutup semua ini gitu. Jadi makanya tuh ini kayak histori terbesar ya. Kayak pencapaian terbesar kita sih. Sebenarnya bukan pencapaian ya, tapi lebih ke mimpi yang terwujud gitu ya. Menjadi bagian lah. Menjadi bagian gitu. Dream come true. まあドリーム come true じゃないかな。まあドリームカムトゥルーかどうかわからないけどね。まあよかったね。よかった。Meskipun nggak jadi まあ pilot その lah プ ya. レゼントができて、まあプレゼントって言ったらちょっとあれかな。偉そうかな。でもまあそのまあチャンスを作れてよかったなとは思ってるね。Ya sebenarnya tuh apa ya? Jadi balik lagi deh. Kalau misalnya kita membuat seseorang happy, itu ya kebahagiaan tersendiri gitu. Kayak bukan dream come true ya. Kayak ya udah gitu. Wah ternyata ikut happy juga gitu. Ya Noah happy, Ariel happy, semua yang nonton audience, semua yang nonton YouTube-nya Side B, semuanya yang lihat itu happy, wow gitu. Ya kita juga happy. まあ楽しかったよね。 Meskipun tadi sebenarnya idenya pengen jadiin Ariel pilot ya. Iya, walaupun pilotnya pilotnya Gundam tidak terwujud, ya jadinya Side B deh. そう。まあ私の希望としては、まあガンダムとアリエさんのツーショット、なんかパイロットとガンダムみたいなシーンが撮れたらもっとよかったんだけどね。Dia sih tetap Ariel pengen jadi pilot ya nanti lah mudah-mudahan ya. Kita nanti wujudkan di kesempatan lain. できればガンダムのコックピットに入ってもらってね。 Oh. Iya, dia tuh mau それは無理だ ya. けどね。 Iya. Karena kan sebenarnya gede ya itu ya Gundamnya ya. 1 banding 1 kan. Iya. Dia berpikir Ariel tuh bakalan masuk ke kokpitnya. Nggak mungkin. まあ入れないのはもうガンダムファクトリーのガンダムのコックピットの中にはもうパイロットいるもんね。いる。Jadi memang di dalam si perut Gundam itu memang udah ada robotnya kan. Dibikin robot-robotan gitu. Semacam dia memang pilot. Jadi nggak mungkin orang masuk sih. Tapi secara シャッター開くんだよね。 kan dia kebuka nih. Pernah lihat nggak sih? Enggak. Pernah ngeliat. Jadi pada saat Tapi pernah lihat filmnya. Pernah lihat filmnya. Tapi pada saat jadi ada adegan di mana si kokpitnya tuh terbuka. Si perutnya si Gundam tuh kebuka dan kelihatan pilotnya tuh di dalamnya.
Itu ada adegannya. Dan sebenarnya gede, kalau orang seduduk sih masuk. Yang dia mungkin imajinasinya tuh Ariel di dalam perut itu. Terus kita shoot gitu ya, kayak pilot beneran lah. Terus tiba-tiba buka helm gitu, mukanya muka Ariel gitu ya. Mungkin dia itu image-nya. Cuman ya terlalu jauh mungkin karena di situ udah ada pilotnya. Gak mungkin gitu. Ya. Tapi ya setidaknya apa ya namanya, hadiah lah ya buat mereka juga. Iya, dibilang hadiah sih mungkin terlalu ini ya. Jadi kayak kita sebagai sahabat Noah juga, not as a promotor, sebagai Freely pribadi, sebagai Suzuki Sang pribadi, kita berdua sebagai sahabat Noah yang apa namanya, ya sebagai fans mencintai Noah, mencintai karyanya gitu. Jadi ingin kasih sesuatu yang gak bisa mereka lupain juga. Kita gak bisa lupain, mereka juga gak bisa lupain momennya, dan orang yang ngeliat juga gak akan bisa lupa. Kapan lagi ya? Tahun depan udah tutup juga. Tahun depan udah tutup juga. Noahnya juga udah Noahnya juga udah hiatus juga. Jadi itu kayak ini gak bisa lewat nih, gak bisa lewat momen ini. Jadi Gundam Factory Yokohamanya akan tutup, Noahnya akan hiatus, tapi karya kita, karyanya Noah, semua melihat, semua menjadi satu karya di YouTube tuh nggak akan pernah hilang. Dan momen itu tuh akan selalu aku kenang sih. Terutama ya terima kasih juga buat, sebenarnya banyak andilnya Bang Benyo sih di sini ya. Banyak banget karena Freely di sini Benyo-san ichiban naka iro-iro hanashi shite ichiban nante kana. Jadi banyak andil juga. Terima kasih Bang Benyo. Benyo-san wa あれだよね。すごくリーダーとしてはすごくいいリーダーだと思うね。Ya, jadi dari semua event konser, event di Gundam juga andil Bang Benyo itu cukup besar sih. Karena dia tuh bukan hanya sekedar manajer Noah ya. Jadi sebagai leader sangat kita berkomunikasi sama Bang Benyo tentang masalah-masalah ini itu ya, mungkin Bang Benyo yang cukup banyak membantu sih. Terima kasih Bang Benyo kalau dengerin ini. Harus dengerin dong. 彼はね、この言い方はちょっと良くないかもしれないけど、ちょっとインドネシア人っぽくないよね。Iya, Bang Benyo katanya tidak seperti orang Indonesia. Dari itu niteru. まあちょっとあれかな。インドネシアと日本のハーフかな。Jadi dia seperti half orang Jepang, half orang Indonesia. Mungkin ngelihat cara kerjanya ya. Ngelihat cara kerjanya, dia selalu fast respon apapun yang kita ungkapkan. Dia selalu make decisionnya cepet banget, membantu kita. Karena udah pengalaman juga. Ya, satu berpengalaman, yang kedua komunikasinya mungkin lebih baik ya. Maksudnya orang yang sangat mengerti ya. Orang yang sangat mengerti gimana harus memutuskan, kapan harus memutuskan. Kita kan perlu cepet juga kalau di sini ya. Jadi terima kasih Bang Benyo, terima kasih juga Musika, terima kasih juga Noah, krunya, timnya, sahabat Noah. Terima kasih. Rame banget ya. Rame banget. Kalau kalau dibandingin Osaka, Yokohama? Osaka itu 500 audiens. 500 yang datang. Kalau Yokohama 750 hampir. Dengan semua ya, undangan dan lain-lain. Jadi 600 free tiket. 100 itu yang meet and greet. 700, yang 50 tuh kayak undangan segala macam. Sama kru-kru mungkin 800-an ya waktu itu. Hadir di Bay Hall. Terima kasih banyak yang udah hadir. Desu yo ne. Arigatou gozaimashita. まあみんなだよね。みんなね。私たちがだから作ったとかそういうことでは全然ないから。Ya, bukan karena kita yang membuat. Enggak sih. Ya itu kan karena kita hanya menjembatani aja. それだけはごめんね。それだけは僕ね、これだけはちょっとちゃんと言っときたいのは、
やっぱりそのテクニカルの、まあ、サウンド ID フェストで、まあ、私たちはまあ全体のまああれかな、オーガナイズというかコントロールというか、そしてノアのチームのやっぱりその経験と、やっぱ来てくれるお客さんがいないとね、やっぱりイベントは成立しないからね。まああとボランティアスタッフ。いや、まあこれ一つでもなかったらやっぱりイベントはねちゃんとコンプリートできなかったと思いますよ。アイマンさんもね、ありがとうございます。本当にありがとう。みんなありがとう本当に。Kak Aiman juga terima kasih banyak udah di FOH sampai selesai. Gitu, terima kasih banyak buat semuanya lah. Jadi bukan karena kita, tapi semua yang mendukung, termasuk ya apa namanya, kita juga tanpa yang datang juga bukan event yang namanya ya. Juga ya. Bukan event ya. Jadi terima kasih banyak yang udah datang, tim-tim volunteer juga yang udah kita tanpa bayaran loh. Seperti Mas Kak Aiman semuanya, terima kasih banyak. Volunteer semua volunteer yang jauh-jauh datang. Terima kasih banyak untuk tim-tim yang kemarin bantuin. Terus audiens juga, kalau tanpa mereka juga gak ada ya. Iya, kalau kosong kan juga gak jadi konser. Gak jadi konser. Dan orang-orang yang datang dari jauh, dari Hokkaido, ada yang dari Kyushu katanya. Kyushu, Nagasaki, dari banyak Fukuoka, dari semuanya, bahkan dari ya Indonesia, Malaysia, sahabat Itali katanya ada. Ya, sahabat Malaysia, terima kasih banyak, sahabat Itali, sahabat dari Indonesia juga, Jakarta, semuanya lah, semuanya. Terima kasih banyak dari sponsor. それごめん、それ一番大事なとこだったね。Dari sponsor, terima kasih banyak, terima kasih banyak, terima kasih banyak ke sponsor kita tuh ada beberapa, ada dari Kopi ABC dari Aloka, Bang Budi Aloka, kalau dengerin makasih banyak Bang. Bukan Bang, Koko Budi. Koko Budi makasih banyak. Kopi ABC juga terima kasih banyak. Lalu dari J Glow ada Parandi, Butika, ada dari Java Nuts, Ibu Titis, terima kasih banyak. Atau J Glow, Aloka, Yolo, Yolo. Kita dapat sponsor dari Yolo. Yolo itu kayak event organizer yang basicnya di Asia, Yolo Asia. Mereka juga mau bikin Yolo Jepang gitu. Mau collapse. サポートがないと、ね、やっぱりフリーチケットにはできないから、ね。Ya, kalau nggak ada mereka kita nggak bisa gratisan juga, nggak bisa nonton gratis. 一番大事なとこ忘れたね本当に。Iya. Jadi terima kasih banyak untuk sponsor yang tadi Frilly sebutkan. Kalau nggak ada sponsor kita nggak bisa gratis nontonnya gitu. Ya sebenarnya salah satu tujuan ini digratiskan juga adalah ya biar sama-sama menghadiahkan gitu loh. Jadi Noah menghadiahkan ke audiensnya, ke sahabat-sahabat Noah ya, dengan bantuan para sponsor gitu loh. Jadi mereka yang istilahnya kan di Jepang ini kan mahal ya Kak, ongkos aja udah berapa Shinkansen ya. Belum kan mereka yang dari jauh harus ini ya, mungkin ada yang dari Indonesia juga 4 jutaan mungkin, kalau yang dari Jepang aja mungkin 4 juta sampai 5 juta mungkin mereka keluar untuk ongkos doang ya. Jadi tuh kita pengen menghargai effort mereka yang udah ngeluarin ongkos, ya udahlah nontonnya gratis aja gitu. Mereka udah cukup banyak mengeluarkan biaya transport mungkin, jadi kita pengen gratis. Terima kasih buat sponsor, terima kasih banyak. あとやっぱり横浜ベイホールのサウンドはすごく良かったよね。 Ya, itu juga yang lupa dibilangin. Mungkin di FOH kedengeran jelas ya. Bagus, gimana bagus. Audionya tuh clear ya. Meskipun kemarin sih ngobrol juga, memang alatnya lama. Alatnya agak furui lah kayak gitu. Tapi yang mereka tangkep
biasanya kalau yang dari Osaka sama yang sekarang itu memang meskipun alatnya udah lama, kalau di Jepang itu jarang ada error, jarang ada trouble. Iya, benar. Jadi mungkin beda ya, nggak tahu ya kalau di Indonesia katanya mungkin waktu soundcheck selalu ada ini nggak nyambung ini apa-apa. Nah kalau di Jepang tuh hampir nggak pernah ada kayak gitu. Jadi meskipun lama pun enak-enak aja gitu, bagus-bagus aja. Iya, dan itu tuh diakuin banget. Semua bilang, Lukman, David juga sempat bilang, Ariel juga sempat bilang ini audionya clear, enak banget. Mungkin kedap suaranya juga bagus ya. Ya kayaknya memang ya. Bangunannya jadul, tapi mereka tuh desuね。なんていうかな。ベイホールはちょっと古いんだけど、これがなんかいい悪い古さじゃなくて、その古さがいい方、ストロングポイントで地下の雰囲気、なんかアンダーグラウンドチックな。Oh ya, itu juga ada tuh ambience kayak underground gitu loh. Di bawah tanah gitu. Iya. Di stage-nya itu kan kayak underground banget. Terus kedap suaranya bagus. Karena gedung lama tuh kayaknya kedap suaranya tuh oke. Mungkin ya memang Jepang aja sih kayaknya. Mungkin ya. Semuanya hampir nggak ada celah gitu loh. Iya, audionya sangat clear. Clear banget. Meskipun hitungannya itu tempat konser yang kecil pun, secara audio pun tetap high quality gitu. Memadai banget. Iya, benar. Gitu. Nah, buat penutup nih. Ya. Apalagi nih dari Teh Freely sama Suzuki-san dari Unibon Japan. Next-nya nih. Segi mana desu ka? Yaritai koto. しばらくおとなしくしてようかな。Minum dulu deh. Kalau aku sih maunya bikin satu event kayak Salon Seven. Oh, itu pasti ramai juga sih. ちょっといい。まあ私としてはね、ノアだからっていうところがすごく大きいんですよ。ノアだからやった。ノアじゃなかったらやらないです、正直言って。まあよっぽどね、儲かるとかだったら話は別なんだけど、まあ儲けとかそういうことじゃなくてノアだから。Jadi そこです。Kalau buat Suzuki-san, ya ini buat Suzuki-san nih, bukan buat aku pribadi ya. Karena dia tuh sahabat Noah yang harga mati tuh. Sahabat Noah harga mati. Karena Noah dia mau. Karena Noah dia gak mikirin rugi atau ini bukan perkara duit lah gitu ya. Bukan perkara uang. Karena Noah dia mau melakukan ini gitu. Kalau dia sahabat Noah harga mati, ya kan. Aku juga sahabat Noah. Tapi kan di samping itu aku pengen mudah-mudahan tahun depan bisa bikin event lagi, mungkin sama Sound ID Fest lagi. Ya Salon Seven mungkin. Iya, rame sih kalau Salon Seven. まあもちろんね。ジョがSalon Sevenなんか招待したいって。まあそれはちょっと考えます。Kalau dia mah ya gitu. Sahabat Noah harga mati. Gitu. まあ考えますってそんな偉そうな意味じゃないですよ。akan dipertimbangkan lah. そうなことじゃなくて、私たちも旅行の仕事がね、やっぱりそれが本当の仕事だから、そっちも頑張んなきゃいけない。もちろんイベントばっかりねやってるわけにはいかないから。でもこの前やったのは本当にノアだから。Kata dia. そしてその event kemarin itu karena Noah, karena dia sahabat Noah harga mati. チームノアとして素晴らしいよね。一緒に仕事してみて、本当にアリエルさん、ボーカルのアリエルさんだけじゃなくて、やっぱりチーム全体が素晴らしいなって、一緒に仕事してて楽しかったな。Kalau buat dia bukan hanya karena vokalisnya Ariel Noah, enggak, tapi ada David, Lukman dengan posisinya yang dan skillnya masing-masing, dan tim yang lainnya juga, yang lainnya yang technical team yang punya pengalaman yang cukup yang banyak, profesional juga. Iya, semuanya lah gitu. Kalau aku sih pengennya tahun depan festival ya, jangan satu band gitu. Festival, ngundang, ayolah
Iya, makanya sponsor nih, ayo dong. Sponsor bantuin dong gitu biar kita kan bisa bikin. Lagi rame ya di Indonesia. Iya. Mulai dari yang sukses sampai yang acak adut ada semua. Maksud aku tuh, aku pengen bikin festivalnya di Jepang. Jadi nggak hanya satu artis, kita datengin semua artis. Ya ini sih mimpi. Ya siapa tahu ini mimpinya didengerin ya. Ini kan mimpi. Kita tuh nggak hanya satu band aja. Band ada yang mau masuk nih. Iya gitu. Jadi bikin festival tapi di Jepang gitu. Ya mudah-mudahan KBRI juga mendukung. Halo Bapak. Terus ya bukan KBRI aja, banyak lah semuanya. Terutama audiens, sponsor ya. Kalau nggak ada sponsor kayaknya agak rumit kalau banyak kan artisnya ya. Itu sponsor. Halo sponsor. Jadi nggak hanya satu band, misalnya kita openingnya Shaggy Dog dari Jogja juga kan. Kemarin juga lagi datang ya. Crowdnya oke. Crowdnya dia bikin crowdnya oke. Terus Salon Seven pasti ya. Salon Seven atau band-band yang lain lah. Atau kita collabs nanti sama YOLO atau sama siapa lah gitu nanti dari artis Malaysia atau misalnya semua digabungin gitu kayak misalnya festival Asia yang ngadainnya ada Malaysia, Singapura, tapi Indonesia. Di Jepang festivalnya gitu. Untuk tujuannya adalah memperkenalkan artis-artis band Indonesia, budaya Indonesia ke orang Jepang. Jadi audiensnya kita harus luas, harus orang Jepang sih. Jadi festival musik Asia atau enggak festival musik Indonesia kita perkenalkan di Jepang ke orang Jepang gitu. Kayak apa ya? Kayak Summer Sonic. Yang nggak segede Summer Sonic. Iya, nggak segede itulah. Cuman pengen audiensnya orang Jepang gitu ya. Nggak cuma orang lokal. Nggak cuma orang Indonesia. Benar. Di Jepang. Iya, kan bisa aja kita collab sama banyak tim nanti gitu. Ya, mungkin segitu aja buat kesempatan kali ini. Terima kasih Teh Prilly. Sama-sama, terima kasih banyak. Udah 2 kali. Udah datang dan berbagi cerita tentang 2 kali konsernya Noah, sampai memberikan sesuatu lah buat mereka buat bisa dikenang bareng-bareng. Bisa punya experience di Gundam Factory yang kayaknya nggak yang lain nggak ada yang bisa juga. Belum ada ya, mungkin belum ada. Belum ada. Belum ada. Gitu. Dan udah mau tutup. Jadi ya ditutup dengan Noah. Gundam Factory も。ガンダムファクトリーもね、2024年の3月31日までだから、ぜひ行った方がいいんじゃないのかなって僕は思いますね。18メートルのガンダムが動くのは本当にすごい。やっぱり迫力あるしね。Yang belum datang ke Gundam Factory juga datang sebelum ditutup ya. 2024 bulan 3 sampai 31. Ya pokoknya melihat Gundam bergerak besar itu kayak wow sih. Experience. Oke. Ya, terima kasih juga buat teman-teman yang udah dengerin podcast ini, setia dengerin Night in Tokyo. Jangan lupa juga Unibon Japan sendiri atau Japan Fan Tour ada Instagram juga atau? Ada. Unibon Japan Entertainment-nya juga ada. unibonjapan.co sama Japan Fan Tour Instagramnya. Mungkin teman-teman yang mau kerjasama ataupun cuma pengen jalan-jalan ke Jepang bisa hubungin langsung ke Instagramnya Unibon Japan atau ke Japan Fan Tour. Dan jangan lupa juga teman-teman follow Instagram Night in Tokyo di @night.in.tokyo karena di sana biasanya gue bakal berbagi hal yang berkaitan tentang Jepang dan hal-hal yang berkaitan tentang podcast ini teman-teman. Dan tentunya teman-teman juga bisa kunjungi langsung di website Night in Tokyo di www.nightintokyo.com. Di sana ada blog yang gue tulis, ada foto jalan-jalan juga, dan tentunya teman-teman bisa dengerin seluruh podcast mulai dari yang paling awal sampai yang sekarang semuanya ada di www.nightintokyo.com.
Sekali lagi terima kasih Teh Prilly. Terima kasih banyak. Terima kasih udah berbagi cerita dan datang ke Night in Tokyo. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah dengerin. Sampai jumpa lagi. Selamat beristirahat dan sampai jumpa di episode Night in Tokyo selanjutnya. Bye-bye. Thank you.